Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Pada pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023. Bacaan diambil dari Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai 9. Nanti penyampai firman Tuhan adalah Bapak Ageng. Pendoa syafaat Mas Yoyo. Net pertama saya sendiri, Ibu Mei. Net kedua, Ibu Indah Sri Utami. Sementara untuk susunan acara pada pagi hari ini yaitu yang pertama, lagu Indonesia Raya dan Mares Suara Kebenaran nanti dilantunkan oleh Mbak Senja dari Ambarawa. Pujian awal dilantunkan oleh Bapak Gatot dari Purwodadi. Doa pembukaan akan dinaikkan oleh Om Hardono dari Kota Juwana. Pujian sebelum baca oleh Bapak Radmin dari Kota Purwodadi. Pembaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai 9, Bapak Purwadi dari Kota Pati. Setelah Bapak Purwadi membaca firman Tuhan, pujian setelah baca akan dilantunkan oleh Ibu Indah Sri Utami. Selain menjadi net kedua, pujian mengiringi firman Tuhan Ibu Yohani dari Kota Semarang. Penyampai firman Tuhan Bapak Ageng dari Kota Purwodadi. Pujian setelah firman Tuhan Mbak Senja dari Kota Ambarawa. Setelah firman Tuhan, setelah pujian nanti ada jeda. Waktu jeda sebentar bisa dipakai untuk saya panggil-panggil saudara kita yang telat absen maupun yang belum absen. Dilanjutkan, mungkin ada pokok doa baru untuk minggu ini. Setelah jeda nanti bagian kedua doa syafaat itu belum ada yang bertugas. Demikian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebelum kita mulai terlebih dahulu saya mengucapkan selamat Natal dan menyongsong tahun baru bagi Bapak Ibu semuanya yang sudah on maupun yang hanya mendengarkan saja. Biarlah kiranya damai, sukacita Natal boleh menyelimuti hidup kita dan damai Natal tetap ada di dalam hati kita. Tentunya hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus setiap hari selalu hadir di dalam hati kita. Tidak hanya hari Natal bulan Desember saja, tetapi kehadiran Tuhan dan Natal selalu ada di hati kita. Demikian Bapak Ibu, marilah kita akan beribadah, bersekutu kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita siapkan hati kita siapkan pendengaran kita untuk kita menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Ageng. Monggo Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, langsung saja saya serahkan kepada Mbak Senja, Bapak Gatot, Om Hardono, Bapak Radmin, Bapak Purwadi, Ibu Indah Sri Utami, Bu Yohani, Bapak Ageng, dan kembali ke Mbak Senja. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Indonesia, tanah airku, tanah
tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi sendiri. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Komunitas suara kebenaran mewakili 3 gereja, Katolik, Protestan, karismatik, saling melayani. Marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia, itulah amanat agung. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi memuji, melayani sesama, damai bagi semua. Komunitas suara kebenaran mewakili 3 gereja, Katolik, Protestan, karismatik, saling melayani. Marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia, itulah amanat agung. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi memuji, melayani sesama, damai bagi semua, damai bagi semua. Bakatot. Rahmat lan sang Rama
Maha Kuasa, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sudah menerangi hati kami, Allah yang sudah datang menyelamatkan semua manusia berdosa yang percaya. Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang hidup sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, untuk selama-lamanya. Pada pagi ini kami bersama saudara-saudara kami seiman dari berbagai tempat di seluruh dunia untuk bersekutu di dalam frekuensi 14.120. Kami semua mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kesempatan kami semua untuk menikmati hari Natal yang ke-2023. Kami semua mengucap syukur karena kasih kemurahan-Mu, dan kami serahkan hidup kami, langkah kami selanjutnya untuk memasuki tahun baru 2024. Tuhan, terima kasih, kami percaya Tuhan selalu menyertai kami semua. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas, kami akan mengadakan kegiatan renungan fajar pagi ini. Karena kami selalu rindu untuk firman-Mu sebagai petunjuk, sebagai pelita di dalam kehidupan kami. Supaya kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan hidup kami semakin hari semakin lebih baik. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu Tuhan, Engkau akan hadir. Kami mohon kehadiran-Mu, urapan daripada Roh Kudus, untuk kami semua anak-anak-Mu yang akan melayani, yang akan terlibat dalam pelayanan ini. Baik yang mengendalikan net pertama Mbak Mei, baik yang sudah pujian Maros Suara Kebenaran dan Indonesia Raya, Mbak Senja, Pak Gatot yang sudah pujian awal, Mbak Harjo yang sudah berdoa, untuk Pak Radmin yang akan pujian pengantar pembacaan firman Tuhan yang akan dibaca oleh Bapak Purwadi, dan kami juga berdoa untuk yang lain, ada Bu Sri, ada Bu Yohani, ada Pak Ageng yang akan menyampaikan renungan pada hari ini. Semua kami mohon Tuhan berkenan mengurapi setiap pribadi supaya hidupnya dapat menjadi berkat bagi kita yang mendengarkan. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu yang belum bergabung pagi ini. Kiranya Tuhan yang akan mengundang, menggerakkan hati supaya mereka ada rasa rindu untuk bergabung bersama, bersekutu di dalam kegiatan renungan fajar. Dan kami serahkan peralatan kami yang kami pakai untuk kegiatan renungan ini. Ada radio kami, ada listrik, ada antena, extra mic, dan lain sebagainya, air udara, semua disucikan oleh Tuhan supaya dapat membantu kelancaran untuk pemberitaan firman Tuhan dalam kegiatan renungan fajar ini. Terima kasih Tuhan. Segala roh jahat, roh iblis penyakit yang akan mengganggu, Tuhan jauhkan dari kami.
Hanya terang Tuhan yang akan mendatangi, menyinari kita semua. Supaya kami juga hidup di dalam terang Tuhan. Dari awal sampai akhir Tuhan yang pimpin, supaya kami semua dapat memuliakan nama Tuhan dan menjadi saksi Tuhan. Engkau beri daulat atas kami semua. Ampuni segala dosa kesalahan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kau basuh dengan darah-Mu yang kudus, supaya kami mendapat pengampunan dosa dari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sudah mengampuni kami semua, seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Inilah Tuhan doa kami yang jauh dari sempurna. Tuhan yang akan sempurnakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Monggo Pak Radbin. Tuhan kasihanilah kami, kasihanilah. Tuhan kasihanilah kami, tunjukkan belas kasihan-Mu kepada kami, ya Putra Bapa. Kristus kasihanilah kami, kasihanilah. Kristus kasihanilah kami, Engkaulah pengantara kami kepada Bapa, kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, kasihanilah. Tuhan kasihanilah kami. Kita dengarkan sabda Tuhan. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom, anaknya. 2. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. 3. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. 4. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. 5. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. 6. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menolong aku. 7. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. 8. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. 9 atau yang terakhir, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin.
Demikian jauh pembacaan kita yang terambil dari Mazmur pasal yang ketiga. Ini mengacu kepada firman Tuhan yang mana nanti kita akan renungkan bersama Bapak Ageng dari kota Purwodadi. Untuk itu berbahagialah setiap orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, tetapi yang terlebih berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan lalu diperbuatnya di sepanjang kehidupannya. Orang yang demikian ini bagaikan tanaman yang tumbuh di tepi aliran air, yang akarnya selalu merambat ke dasar air itu sehingga menimbulkan hijau daunnya dan menjadi subur dan akan berbuah lebat pada musimnya. Demikian juga orang yang setelah mendengarkan firman Tuhan lalu diperbuatnya akan diberkati Tuhan dengan berkat yang limpah. Amin. Tuhan memimpin hidupku, alangkah senang hatiku setiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tak lagi aku mengeluh, tanganku dipegang teguh, hatiku menyerah penuh padanya, jiwaku teduh. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, seorang yang hidup dan menikmati kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta,
menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu seorang hidup dan menikmati kemurahan-Mu. Dan menikmati kemurahan-Mu. Amin. Sekarang berdagangan, lihat dunia bergelora, kebenaran di sana, hanya kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda sekarang berdagangan, lihat dunia bergelora, kedengaran di sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda apa. Bapak, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan memberkati kami. Kami menghadap ke hadirat Tuhan dalam doa dan mempersembahkan dalam doa pagi hari ini pujian penyembahan kami, juga perenungan kami akan sabda-Mu, dan juga kami ingin terus melayani Tuhan dengan doa. Kami menyerahkan semua yang kami persembahkan, menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa pagi hari ini. Doa pagi melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah, saudara sekalian, doa pagi melalui online ini juga dipancarkan ulang atau disender oleh saudara kita dari siaran Suara Kebenaran. Karena itu kami mengucapkan selamat pagi juga kepada saudara yang memonitor dari Suara Kebenaran dan juga teman-teman yang memonitor melalui channel Guls di YouTube, saudara. Kami beritahukan kepada teman-teman di Suara Kebenaran bahwa Anda juga bisa melihat tayangan melalui HP Anda, ya, melalui layar di channel Guls Gereja Online 1. Linknya sudah
saya kirimkan di grup Suara Kebenaran. Ya, jadi kecuali bisa mendengar suara, juga saudara bisa melihat gambar saya yang sedang ada di hadapan kamera saat ini. Nah, saudara sekalian, mari kita melanjutkan perenungan singkat kita lebih dahulu. Jadi saya ingin melanjutkan apa yang sudah kami mulai di channel Guls, bahwa kita sudah membaca kitab suci mulai dari kitab Kejadian dan akan kita selesaikan sampai kitab Wahyu, saudara sekalian. Dan sekarang kita sampai di kitab Mazmur, ya. Jadi pembacaan kita secara berurutan mulai kitab Kejadian dengan tema yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu mempersiapkan kemenangan. Nah, sekarang sudah sampai di kitab Mazmur pasal 3, ya. Ini kitab yang luar biasa, kita cermati. Judul renungan pagi hari ini adalah Tuhan satu-satunya andalan pertolongan. Tuhan satu-satunya andalan pertolongan. Kita baca Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai 9. Ya. Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai 9 saya baca untuk kita sekalian. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Nah, sampai di situ pembacaan saya. Nah, sekarang kita mulai mengenal juga ada tulisan Selah itu di sana ya, atau dibaca Selah ya boleh. Itu penjelasannya adalah semacam semacam pemberi batas antara bait di atasnya dan bait di bawahnya. Jadi karena ini kitab Mazmur ini isinya adalah puji-pujian, maka satu nyanyian selesai, nah kemudian diberi batasan dengan kata selah, nah, seperti itu. Baru kemudian dilanjutkan dengan bait di bawahnya. Nah kira-kira semacam itu. Nah, jadi nanti dalam seluruh kitab Mazmur nanti kita akan jumpai kata selah, ya, atau kata selah itu. Nah, kali ini renungan kita adalah Tuhan satu-satunya andalan pertolongan. Nah, ini mengenai Daud. Jadi Daud menceritakan pengalamannya, ya. Yang kita renungkan yang pertama adalah tentang menghadapi kesesakan. Tadi di bagian ini dibuka dengan penjelasan Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Nah, seperti diketahui, Daud menghadapi pemberontakan dari anaknya sendiri. Anak kandungnya itu memberontak ingin merebut tahta kerajaannya, dan anaknya itu berusaha untuk membunuh ayahnya dengan mengerahkan prajurit, saudara. Wah, jadi tidak main-main ini. Membunuhnya bukan seorang diri, tetapi dia mengerahkan prajurit, memberontak, masuk istana, lalu Daud melarikan diri. Nah, ketika Daud melarikan diri,
saudara-saudara, Absalom menduduki istana dan dia melecehkan ayahnya dengan cara istri-istri ayahnya itu direbut, ya, istri selir ayahnya direbut yang 10 orang, dan bahkan dia memamerkan merebut istri ayahnya itu dengan memasang 10 tenda di atas sotoh istana. Dan minta maaf, permisi bicara, dia tidur dengan istri-istri ayahnya itu dengan dipamerkan kepada seluruh bangsa supaya melihat. Jadi Absalom ini seorang anak durhaka yang luar biasa, ya. Ya memang ada sebabnya, memang seperti itu, ya. Tetapi tidak selayaknya seorang anak kandung berani kepada ayah kandungnya semacam itu, ya. Dan di mana-mana seorang anak yang berani dengan orang tuanya, apalagi sampai memberontak dan mengancam bunuh, pada akhirnya ya terbunuh. Pada akhirnya anak semacam itu, anak durhaka itu akan menuai akibatnya. Kalau orang Jawa Tengah menyebutnya kualat, seperti itu. Jadi akan menerima akibat yang sangat merugikan atau bahkan bisa disebut mengerikan. Ya, dia terbunuhnya dengan cara yang tragis. Itu Absalom, ya. Nah, ini kisah yang saya rasa banyak saudara sudah memahami. Nah, Daud itu lari dari istana dengan orang-orang dekatnya. Panglimanya segala lari dari istana. Dia disertai dengan banyak prajurit sebetulnya. Nah, dia lari dengan istrinya, ya, yang ditinggal di istana itu hanya 10 selir yang dilecehkan oleh Absalom. Tapi sekarang Daud benar-benar melarikan diri dan dalam keadaan yang terdesak, dalam keadaan memprihatinkan, saudara. Ya, dia melarikan diri. Nah, disitulah dia menulis Mazmur ini. Jadi dia kemukakan yang dikemukakan oleh Daud di sini adalah pernyataannya bahwa ia mengatakan betapa banyaknya lawannya, banyak yang bangkit menyerang, termasuk anak kandungnya sendiri. Nah, ini Mazmur kesesakan, ya, dimulai dari sebuah kesesakan. Tapi kemudian kita menyimak di Mazmur ini, Daud ditolong dan dilindungi Tuhan. Nah, itulah jadi hebatnya kehidupan Daud itu selalu ada hubungannya dengan Tuhan. Hidupnya tidak pernah tidak berkaitan dengan Tuhan. Ya. Dia menyambung Mazmurnya ini dengan pernyataan, baginya tidak ada pertolongan selain dari Tuhan. Nah, gitu. Jadi ada pernyataan itu, baginya tidak ada pertolongan selain dari Tuhan. Lalu disambung berikutnya, Tuhan adalah perisai yang melindungi. Tuhan adalah kemuliaan yang mengangkat kepalanya. Ini tentu pada waktu dia tidak berhasil atau sulit mengangkat kepala. Saudara, hari ini saya mendapati kalau sedang susah, itu bahkan untuk mengangkat kepala saja tidak mudah. Ya, nanti saya cerita ya. Ya, saya mendapati keluarga kami, keluarga besar kami hari ini. Nah, tapi ketika Daud berseru dengan nyaring, maka Tuhan menjawab disebutkan dari gunungnya yang kudus. Ya, ketika aku berseru dengan nyaring, Tuhan menjawab dari gunungnya yang kudus. Daud mengatakan seperti itu. Dan ketika dalam kesesakan dikejar-kejar musuh itu, Daud menyatakan bahwa ia tetap dapat membaringkan diri dan tidur. Lalu ia bangun sebab Tuhan menopangnya. Nah, saudara-saudara, ini hal yang luar biasa. Kenapa?
Karena di saat kesesakan, saudara bisa membayangkan ketika dikejar-kejar oleh anaknya Absalom, itu keadaan itu namanya keadaan waktu berperang, saudara. Ya, jadi Daud berperang. Daud sedang berperang. Kalau namanya orang sedang berperang itu, saudara melihat berita-berita sekarang ini, peperangan baik yang di Ukraina maupun di jalur Gaza, itu mereka itu tidak sempat tidur. Bagaimana mau tidur? Karena ancaman itu ada dari waktu ke waktu secara berkesinambungan. Tidak sempat tidur. Tapi yang luar biasa di sini, Daud mengatakan ia dapat membaringkan diri dan tidur, lalu ia dapat bangun sebab Tuhan menopangnya. Nah itulah, jadi pertolongan Tuhan. Bahkan yang berikutnya, saya mengajak saudara-saudara merenungkan, Daud menjadi pemberani karena Tuhan. Wah, menjadi pemberani karena Tuhan. Ia tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepungnya, dikatakan semacam itu. Ini pernyataan yang luar biasa bagi orang yang sedang teraniaya, saudara. Jadi pernyataan ini disampaikan oleh Daud pada detik-detik ia teraniaya. Dia berkata, ia tidak takut kepada puluhan ribu orang yang mengepungnya, yang siap mengepungnya. Ia dikepung musuh, tetapi ia menyatakan tidak takut. Nah ini luar biasa. Nah saat itu Daud berseru, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Tuhanku. Nah gitu. Ya, di Mazmurnya ditulis, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Tuhanku. Dan kemudian dikatakan, Tuhan memukul rahang semua musuhnya dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Seperti saudara tahu, ke dalam ilmu tinju, kalau petinju itu sudah berhasil memukul rahang, itu lawannya jatuh. Ya. Jadi memukul itu tidak sembarang memukul. Memukul itu kalau hanya biasanya yang dituju memukul itu adalah bagian muka. Dan kalau hanya kena bagian muka sembarangan ya paling-paling jadi melepuh ya. Ada juga yang bengkak seperti itu. Tapi kalau kena rahang, saudara, itu orangnya jatuh, pasti jatuh. Nah di sini dikatakan oleh Daud bahwa Tuhan memukul rahang semua musuhnya dan bahkan mematahkan gigi-gigi orang fasik. Ini sebetulnya ingin menjelaskan apa? Saudara, serangan itu senjata yang diperlengkapkan oleh Tuhan kepada makhluk yang menyerang. Itu kalau hewan itu adalah giginya. Ya, ada juga yang sakaran kuku, ada juga yang belitan semacam itu ada, ya. Tapi di sini dikatakan Tuhan mematahkan gigi-gigi orang fasik. Artinya senjata musuh sudah dikalahkan, sudah dipatahkan. Senjata musuh sudah tidak berguna lagi. Tidak bisa dipakai untuk menyerang. Seperti itu. Lalu Daud menutup bagian itu dengan pengakuan bahwa dari Tuhan datang pertolongan. Nah ini, hebatnya Daud di sini. Sejak dulu kita merenungkan Daud, itu seperti itu. Dari Tuhan datang pertolongan. Dia menutup Mazmurnya dalam bagian ini dengan berkata, berkat-Mu atas umat-Mu, katanya. Ya ini, berkat-Mu atas umat-Mu. Nah, jadi yang kita renungkan tidak banyak kali ini. Terdiri dari 3 sub-bagian, yaitu menghadapi kesesakan, kemudian ditolong dan dilindungi Tuhan, dan yang terakhir menjadi pemberani karena Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara, saya boleh mengimpartasikan nilai yang saya ketengahkan hari ini dari kitab Mazmur ini,
nilai yang dapat kita petik bunyinya begini. Ini pernyataan dari orang yang telah membuktikan sungguh-sungguh bahwa dalam kesesakan satu-satunya andalan pertolongan adalah Tuhan. Ya. Saya ulangi, ini pernyataan dari orang yang telah membuktikan sungguh-sungguh bahwa dalam kesesakan satu-satunya andalan pertolongan adalah Tuhan. Tuhan dipuji. Amin. Nah, saudara, mari kita melayani Tuhan dengan doa. Sebelumnya kita sembah Tuhan dulu dengan berkata, kuduskan tempat ini, kuduskan hati ini supaya kami dapat berdoa dan menyembah. Dan nanti kita akan berdoa syafaat, doa konser dulu, memohon Tuhan menolong pergumulan kita masing-masing. Jadi saudara dalam doa konser itu harap bersuara, ya, bersuara menyampaikan kebutuhan saudara masing-masing. Ya, jadi jangan berdiam diri, bersuara. Ya, istilahnya berseru kepada Tuhan. Itu namanya doa konser itu bersuara bareng-bareng saudara ya. Jadi kalau kita berada di satu tempat ya saya biasa itu. Sekarang ini sudah sering mempraktekkan doa konser di jemaat. Itu. Jadi kita bersuara bersama-sama dan ucapannya berbeda-beda tidak masalah. Ya justru saling melengkapi seperti itu. Ya. Pokok doanya apa? Saling melengkapi dengan rinci kita jelaskan kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan.